We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Ibu Ida Sekar Kinasih, seorang spiritual, seorang entrepreneur, seorang guru spiritual untuk saya. Ini adalah satu, kalau di bahasa akademisi, ini adalah satu gerakan spiritual yang perlu kita ketahui. Nah, Bu, mungkin mau menyapa teman-teman dulu, Bu. Silakan. Iya, selamat malam, salam rahayu untuk semuanya. Kayaknya ada beberapa teman dari anggota, dari Kadang Kinasih kalau saya menyebutnya. Itu Ya, yang bergabung ya, karena sore tadi memang kita umumkan di grup. Terima kasih untuk Kadang Kinasih PHSR yang sudah bergabung malam ini. Semoga pertemuan kita malam ini walaupun lewat Zoom meeting akan bisa bermanfaat dan menambah kedekatan kita semua selain di grup WA dan juga di Facebook. Terima kasih Pak Sutoyo yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir di sini. Semoga dengan sharing kita malam ini akan mengajak lebih banyak orang lagi untuk bergabung agar menjadi pribadi yang berkesadaran dan punya rasa. Gitu. Wow, oke. Ini ada salam dari Pak Paul di Medan, Bu. Oh iya Pak Paul, terima kasih. Oke, Bu, di video-video Ibu sering menulis Omah Suwung ya. Sebetulnya apa itu Omah Suwung, Bu? Silakan. Omah Suwung ya. Omah Suwung itu satu konsep rumah karena yang di situ kita jadikan tempat untuk ngumpul. Jadi kita di PHSR itu ada 2 agenda rutin kita, yaitu sambang-sambung sedulur dan sambang-sambung leluhur. Nah, sambang-sambung sedulur ini kita fasilitasi dengan kita dirikan adanya Omah Suwung. Ini yang kita pakai untuk berkumpul di tiap wilayah. Jadi untuk kita meditasi bersama, kita sharing, wedar kawruh dari saya, kemudian kita saling silaturahmi, berbagi cerita, diskusi tentang banyak hal, berdiskusi tentang spiritual, juga tentang bisnis juga, karena ini di PHSR ini kan konsep spiritual modern gitu lah. Jadi berspiritual tapi kita juga harus realitas gitu, kita bahwa setelah turun gunung kita ini harus terjun langsung ke masyarakat gitu. Itu kalau di PHSR. Jadi konsep suatu rumah yang benar-benar dalam tanda kutip kosong yang kita pakai untuk aktivitas untuk sambang-sambung sedulur dan belajar bersama di situ, gitu Pak. Yang itu ada di tiap wilayah. Sekarang sudah ada di Jawa Tengah, di Jogja, di Jawa Timur, di Bali sudah kita bikin sekarang, dan selanjutnya di Jawa Barat lagi kita persiapkan, semoga cepat terrealisasi. Gitu. Nah, Bu, PHSR itu apa, Bu? Dari tadi saya dengar PHSR, tapi saya nggak tahu apa itu. PHSR itu Paguyuban Hening Sambung Rasa, ya. Yaitu sebuah paguyuban yang menampung, PHSR ini wadah, jadi yang menampung anggota-anggota dari berbagai kalangan. Gitu. Yang kegiatan kita adalah meditasi sambung rasa. Meditasi sambung rasa adalah satu meditasi spiritual Nusantara yang intinya adalah mengajak kita untuk juga
connect atau menyambung rasa dan mendoakan para leluhur Nusantara dan juga para pahlawan kita, gitu. Jadi Oke. di meditasi sambung rasa ini kita tidak membahas tentang agama karena anggota kita itu dari berbagai agama. Nah, ini menjawab pertanyaan selanjutnya mungkin. Jadi keanggotaan kita ini dari berbagai kalangan agama, kepercayaan, lintas ras, lintas suku. Jadi semuanya bisa bergabung di sini karena basicnya memang kita diajak untuk mengingat leluhur Nusantara, para pahlawan kita secara bersama-sama. Gitu. Nah, Bu, kalau komunitas meditasi spiritual Nusantara, nah, ini sama dengan PHSR atau beda? Gimana Pak? Maaf. Komunitas meditasi spiritual Nusantara, ini apa sama atau beda dengan PHSR ini? Oh beda ya, karena Beda. meditasi spiritual Nusantara itu kalau saya lihat ada beberapa orang sih yang mengibarkan bendera dengan tema spiritual Nusantara gitu. Nah bedanya kita ini ada tali sambung rasa. Ya. Kalau orang lain mungkin di meditasi yang kekinian sekarang ada satu proses semacam aktivasi ya untuk ini. Nah kalau kita itu sebelum resmi menjadi anggota kita ada satu proses yaitu pembukaan tali sambung rasa. Gitu. Jadi tiap malam Jumat kita mengadakan meditasi bersama dengan anggota atau kadang kalau di PSR ini anggota ini kita menyebutnya kadang kinasih Pak Subahyo. Jadi dengan tiap malam Jumat itu kita mengadakan meditasi bersama dengan kadang kinasih dari seluruh Indonesia dan juga dari berbagai negara kita ada juga gitu ya. Dan itu yang meditasi sambung rasa yang sudah jadi anggota. Tapi yang mau gabung menjadi anggota pada malam Jumat itu juga jam 21 kita adakan proses pembukaan tali sambung rasa. Jadi tali sambung rosone ini dibuka. Piye ben iso nyambung dengan para leluhur itu gitu ya. Ada di wilayah metafisik yang tidak bisa kita jelaskan dengan kata-kata ya disitulah tali sambung rasa antara calon kadang kinasih ini saya buka untuk terhubung dengan para leluhur kita gitu. Itu bedanya kita dengan meditasi yang lain gitu. Oke. Oke, Bu. Sebelum ke pertanyaan yang selanjutnya, mengapa jam 21.00, Bu? Angka 9 memiliki makna yang khusus ya bagi orang Jawa ya. Terus selain itu juga kalau kita lihat jam 9 WIB kalau di WIT dan WITA itu juga belum terlalu malam banget gitu loh Pak. Gitu. Saya sih milihnya begitu. Nah, selain malam Jumat jam 9 meditasi kita ini juga bisa dilakukan secara mandiri oleh tiap-tiap anggota. Jadi tiap hari itu hening sambung rasa ini bisa dilakukan sesuai dengan ada tata caranya. Kita share ke anggota. Ada daftar-daftar nama leluhur Nusantara, nama-nama pahlawan kita yang harus kita sebut ketika kita mau mulai itu. Nah, itu meditasi mandiri namanya. Kalau malam Jumat kita meditasi bersama itu tujuannya salah satunya adalah untuk menyelaraskan semua gitu nek. Ibaratnya kalau orang Jawa bilang ya apa ya gendong indit gitu ya, gendong indit ayo sing wis dhuwur menyelaraskan ini yang energinya masih lemah kita klik bersama satu Indonesia gitu. Nah, itu selain itu juga ada meditasi hening puncak. Jadi kita tiap malam begini jam 11 sudah dikasih aba-aba persiapan untuk menuju puncak hening 00. Jadi tiap malam kita hening 00 jam 12 WIB. Di mana saya berada 00 itulah kita akan hening bersama dan itu juga tidak wajib untuk kadang kinasih kita, hanya bagi yang masih melek atau para suku-suku malam yang lupa-lupa tidur ini selalu ikut. Itu. Jadi itu rutin Pak, makanya kita disiplin gitu. Tiap malam itu ada admin kita itu yang bertugas. Sekarang admin kita sekitar hampir 25 orang ya yang terbagi dengan di wilayah tugasnya masing-masing dan itu kita bagi jaga piket tiap malam harus ada yang
memimpin hening puncak 00 kayak gitu. Kalau semuanya kita pas lagi di Bali, ya 00 WIB waktu Bali itu. Artinya di Jawa masih jam 11, WITA sudah jam 1 berarti kan. Jadi di hening puncak 00 itu disesuaikan di mana saya berada pada malam itu gitu. Dan itu tiap hari kita lakukan bersama itu. Yeah. Oh, oke. Nah, Bu, berapa lama itu hening puncak itu, Bu? Kalau hening puncak itu hanya 10 menit, Pak, untuk menyelaraskan kita bersama. Tapi setelah kita connect 10 menit, setelah itu mau dilanjut lagi mandiri setengah jam enggak apa-apa kalau bisa. Cuma kita kalau yang bersama itu selalu yang malam Jumat juga saya kondisikan 10 menit. Untuk hanya ngeklikkan, menyelaraskan bersama, hening 10 menit itu sudah masuk semua. Yang lebih penting setelah itu masih kurang ya monggo mau disambung lagi, posisi hening sambung rasa juga silahkan gitu. Di tiap hari juga kita melakukan meditasi lebih dari 1 kali juga bagus. Semakin sering hening semakin bagus. Jadi, kalau ada waktu mungkin lagi kerja di kantor 1 jam, rumah deket, saya biasanya gitu hening 10 menit, pulang dulu, nanti jam berapa lagi longgar, pulang sebentar hening gitu. Ataupun di ruang kerja kalau, memungkinkan juga situasinya tidak terlalu banyak orang atau bising, sebenarnya kita di depan laptop ini juga bisa meditasi hening gitu kan. Nah selain itu tadi, saya katakan bahwa kegiatan dari PHSR ini selain sambang-sambung sedulur, yaitu sambang-sambung leluhur. Yaitu kita anjang sana ke berbagai tempat petilasan-petilasan peninggalan para leluhur kita yang ada di seluruh Indonesia. Itu, yeah. Nah, Bu, berarti kalau Ibu ada di Bali, kita menyesuaikan waktunya Ibu gitu, Bu, ya? Ya, betul. Oke. Yeah. Nah, pernah nggak, Bu, misalnya Ibu ke Eropa atau ke Amerika begitu, di mana jamnya kan 6 jam perbedaan, 8 jam perbedaan, 12 jam perbedaan begitu. Ini selama pandemi ini saya belum bisa kemana-mana, Pak. Tapi sebelumnya pandemi? Sebelumnya pandemi kan grup belum terbentuknya baru Maret tahun kemarin. Jadi praktis saya belum pernah meditasi bareng dari luar negeri. Kalau sebelum pandemi ya saya sering ya ke luar negeri, tapi kalau ke Eropa pernah sekali, Amerika belum, tapi hanya sekitar Asia saja, paling Korea, Cina, Singapura, Hong Kong, Malaysia, Taiwan, Jepang gitu-gitu aja. Kalau yang ke Amerika belum pernah, jadi beda waktunya nggak terlalu banyak gitu. Oke. Nah, nanti kalau sudah ke Amerika atau Eropa kabarin saya, Bu. Saya mau tahu gimana nyocokin waktunya. Iya, enggak apa-apa sebenarnya sekarang kan anggota kita juga ada yang di Amerika, Pak. Iya, gimana nyocokin waktunya, Bu? Beliau ikut juga kok. Kalau saya pantau kemarin malam Jumat itu kita hening jam 9, dia ikut. Gitu. Jadi katanya, ya sering gitu. Terus habis itu feedback ke salah satu admin senior, terima kasih hening kali ini sangat syahdu, gitu. Salam buat Kanjeng Ibu gitu. Terus yang kita banyak Pak di Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Jepang, New Zealand, Australia, Amerika, Abu Dhabi, terus Saudi Arabia, Korea, Taiwan, banyak anggota kita yang di luar negeri. Tapi memang masih sekitaran orang Indonesia yang bekerja di luar. Gitu. Belum ekspatriat itu belum. Iya. Nah, Bu, siapa yang boleh ikut serta di dalam komunitas ini, Bu? Silakan. Semua orang. Jadi, semua orang. Kalau kita ini kan universal ya Pak ya, kita universal. Jadi tadi saya katakan bahwa keanggotaan kita adalah lintas agama, lintas ras, lintas suku, lintas kepercayaan apapun. Yang beragama 6 agama di Indonesia ada, bahkan agnostik juga banyak, bahkan yang ateis juga ada. Coba gimana kan asiknya di situ bahwa ternyata ilmu sambung rasa, pembukaan sambung rasa dari leluhur kita itu real, benar-benar bisa masuk ke segala kalangan tanpa harus melihat agamanya. Entah orang itu beragama, entah itu tidak beragama, orang itu bertuhan, bahkan tidak mengakui Tuhan pun bahkan bisa gitu loh. Itu uniknya di situ gitu. Karena kita universal ke alam, ke semesta kan gitu. Nah, Bu, apa kewajiban komunitas ini, Bu? Misalnya saya mau jadi anggota komunitas ini, apa kewajibannya?
Kalau di PHSR dari awal aktivasi atau pembukaan tali sambung rasa pertama, semua non berbayar atau gratis. Karena saya anggap ini sebagai ajang saya untuk berbagi di wilayah sosial ya, berbagi di wilayah kawruh atau spiritual dengan sesama teman-teman. Jadi di sini benar-benar saya niatkan bahwa dengan apa yang saya miliki ini atau yang saya bisa ini bisa mengajak makin banyak orang-orang untuk berkesadaran dan juga punya rasa sehingga kita bisa memahami banyak orang gitu kan. Jadi benar-benar tidak ada berbayar Pak gitu. Itu yang di pusat gitu. Tapi setelah itu kan setelah kita masuk aktivasi hari malam Jumat, terus hari pertama, hari kedua dikasih peraturan grup, dikasih kawruh inti yang inti itu ada beberapa kawruh. Setelah itu akan dimasukkan ke grup utama, digabung dengan anggota-anggota lama. Nah, setelah itu juga akan dikelompokkan dengan grup wilayah. Jadi selain grup utama kita ada grup wilayah. Jadi memang saya bangun kesulitan wilayah juga agar kekuatan nasional ya itu lebih besar. Jadi kalau ada rasa bersatu bukan primordial ya, tapi bersatu di wilayah itu solid, maka untuk menjadi kekuatan yang lebih besar lagi itu akan lebih mudah gitu. Jadi setelah masuk di grup wilayah, mereka ada iuran bulanan yang jumlahnya hanya Rp20.000 Pak. Dan itu dipakai untuk kegiatan wilayah masing-masing. Kalau ada kegiatan tadi saya bilang sambang-sambung sedulur, tiap contohnya kalau di Jawa Tengah ini minta saya hadir tiap malam Jumat Kliwon. Kalau di Jogja tiap malam Anggoro Kasih atau Selasa Kliwon. Kalau di Jawa Timur adalah tiap malam Sabtu Kliwon. Nah, ini yang sudah aktif ini tiap bulan saya harus keliling ini. Itu mereka ya untuk konsumsi, untuk apa, terus untuk bulanan itu kalau untuk ada saudara kita yang sakit, anggota yang sakit atau keperluan apa itu dipakai uang itu untuk itu gitu. Jadi bukan untuk diserahkan ke pusat untuk kami yang di pusat tidak ada. Yang di pusat sampai detik ini ya puji Tuhan, puji Rahayu kita tercukupi gitu. Jadi benar-benar free gitu. Yeah. Nah, Bu, apa saja kegiatan paguyuban ini, Bu? Selain meditasi, lalu apa? Saya bukakan YouTube ya, Bu ya. Itu YouTube lama dan nggak aktif, bahkan nggak pernah saya promosikan. Gak apa-apa, Bu. Salam Rahayu. Hari ini hari Minggu tanggal 7 Maret 2021. Saya beserta Kadang Dinase dari Jawa Timur, Jogja, Jawa Tengah, dan Jakarta ada di Kompleks Candi Arjuna di Gunung Dieng, di wilayah Dieng. Hari ini nampak ramai ya, karena memang hari Minggu dan ini di belakang saya adalah deretan dari beberapa candi Arjuna, Candi Srikandi, Dewa, dan beberapa lainnya di sini. Candi Semar juga ya. Jadi satu kompleks. Selanjutnya kita akan menuju ke depan yaitu kompleks Candi Gatot Kaca dan juga di sekitarnya ada museum. Oke, senang bisa kembali berada di sini untuk melihat peninggalan dari leluhur kita dan semoga teman-teman yang ini segera bisa mengunjungi situs peninggalan ini. Terima kasih, salam Rahayu. Oke, Ibu bisa halo-halo, Bu ya. Iya. Satu lagi ya, Bu ya. Gimana? Satu lagi. Dikala kita duduk di pantai. Masuk nanti ya. Memandang ombak di lautan yang kian menepi. Burung camar terbang bermain di permukaan sekarang ini
Ayo, Indras. Oke, Itulah. Iya. acaranya Iya. oke, apa yang dilakukan, Bu? Ke Dieng, lalu ke Gunung Arjuna, dan apa sebetulnya yang ingin disampaikan ke Ya. anggota atau ke suatu pembelajaran atau bagaimana? Silakan, Bu. Ya, oke. Kalau ke Dieng itu tadi adalah salah satu contoh program kita yaitu Sambang-Sambung Leluhur. Jadi, tujuannya adalah kita mengajak anggota dan tentunya kepada masyarakat umum agar kita selalu ingat dengan para leluhur kita, gitu. Ini kan, apa namanya, dengan cara meditasi kita yang nyambung leluhur itu kan meditasinya, tapi realnya kan kita, "Oh ini loh peninggalan leluhur kita," gitu. Harus kita, implementasikan dengan tindakan nyata. Nah di situ kita banyak belajar tentang, oh ini ya peninggalan leluhur kita. Kita belajar tentang apa sih maknanya susunan batu ini dan lain-lain, apa sih ritualnya mereka di zaman dulu, itu kan ada sejarahnya yang bisa kita pelajari tentang banyak hal, gitu ya. Kemudian ketika kita berada di satu situs peninggalan leluhur, tak lupa kita selalu meditasi karena itu adalah inti dari, PHSR, yaitu, meditasi hening sambung rasa. Malamnya kita mengadakan meditasi, sambung rasa kepada para leluhur yang ada di situ dan juga meditasi sambung alam, ini yang paling penting. Jadi selain meditasi sambung rasa, kita ini ada beberapa meditasi, Pak Sutoyo. Jadi yang nomor 2 yaitu meditasi sambung alam. Terus kebetulan meditasi purnama sidi. Nah, besok ini mau purnama itu kita tiap malam bulan purnama 1 bulan sekali kita meditasi bareng seluruh Indonesia. Terus malam Anggoro Kasih. Nah, kita meditasi juga Anggoro Kasih itu malam Selasa Kliwon ya. Itu ajang kita untuk apa ya, mengasah welas asih kita gitu agar kita bisa, makin welas asih ke sesama itu. Jadi ada beberapa meditasi dan juga meditasi surya yaitu meditasi matahari di siang hari gitu. Jadi, kalau di alam seperti itu biasanya kita yang intinya itu meditasi sambung rasa, yang kedua adalah meditasi sambung alam. Jadi kita begitu setelah meditasi sambung rasa ke leluhur, kita ini sambung ke alam. Jadi kita bisa diajak untuk merasakan betapa hikmatnya ketika kita ini menyatu dengan alam gitu. Kalau meditasi sambung rasa hening, kita harus hening gitu, diam, hening, kita hanya nyimak nafas ya istilahnya di kita itu. Tapi kalau meditasi sambung rasa, kita diajak untuk rileks, serileks-rileksnya untuk merasakan semua yang ada di sekitar kita. Mulai dari suara jangkrik kah, mulai suara katak, tiupan angin, hujan, semuanya harus kita rasakan rileks. Kita masuk dalam sistem alam dengan kepasrahan total tanpa syarat. Jadi kita menyatu dengan semesta. Maka yang kita percaya ketika kita dekat dengan alam, maka pesan-pesan dari Sang Pencipta itu akan cepat tersampaikan dengan kita. Gitu. Semakin dekat kita dengan alam, kita juga akan makin terasa ini intuisi kita, insting kita, dan kepekaan hati nurani kita juga akan makin terasa. Gitu. Itu yang kita lakukan. Tak jarang kita juga di tempat-tempat begitu kita anggota-anggota kita yang sudah paham tentang etika atau, bagaimana bersikap di situs peninggalan leluhur kita, melakukan penyuluhan langsung di tempat gitu kadang-kadang. Kadang-kadang di suatu tempat kayak di Dieng ini banyak orang yang tidak paham bahwa, Candi Dieng, candi itu adalah dulu dipakai untuk tempat beribadah untuk para leluhur kita. Nah, tak jarang mereka ada yang berdiri menek, manjat di batu itu, terus ada yang medingkrang nggak karu-karuan, ada yang dudukin padahal itu tuh linggayoni lah atau apa gitu kan karena mereka nggak tahu gitu. Nah itu kita sebarkan, "Ayo kasih penyuluhan ke masyarakat," gitu. Nah mereka langsung ke masyarakat yang begitu itu nggak kita marahin, tapi kita datengin baik-baik, kita jelaskan bahwa ini adalah peninggalan leluhur kita di masa lalu dipakai untuk,
beribadah, di masa sekarang dipakai untuk beribadah saudara-saudara kita yang beragama Hindu gitu, dijelaskan, "Ini batu berharga yang melambangkan ini, jadi tidak boleh diperlakukan seperti ini, harus dihormati," gitu. Kalau yang muslim sampai kita kasih contoh, kalau semuanya masjidnya digitukan, marah nggak? Gitu. Nah, gitu. Jadi membuka kesadaran mereka, "Oh begitu ya Pak, oh ya maaf maaf." Akhirnya kan mereka tahu yang tadinya nggak tahu gitu. Itu kalau yang kita lakukan di di situs-situs peninggalan leluhur kita seperti itu. Nah yang ke di Rumah Suwung tadi Pak, yang di Rumah Suwung itu contoh dari sambang-sambung sedulur. Itu tadi di Jawa Tengah ya, itu ada di lereng Gunung Arjuna, Rumah Suwung lereng Gunung Arjuna itu dengan Kadang Kinasih Jawa Timur. Jadi malamnya kita hening bersama, terus wedaran kawruh dari saya, ya kita diskusi banyak hal tentang spiritual, tanya jawab, tentang bisnis dan lain-lain. Setelah itu biasanya melean, kita itu melean itu sampai pagi nggak tidur kalau sudah berkumpul gitu. Terus pagi-pagi sambil nunggu sarapan kita biasanya nyanyi-nyanyi seperti itu untuk merilekskan badan, untuk sambung rasa biar makin akrab, biasanya begitu. Santai, jadi ada acara seriusnya, ada acara santainya, ada bicara tentang spiritual dan juga bicara tentang bisnis, tentang kehidupan gitu. Semuanya kita bicarakan karena memang konsep kita adalah spiritual modern gitu. Ya. Nah, Bu, kalau mendengar dari pembicaraan tadi, Ibu kan juga seorang organisator ini, Bu. Bisa 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 memilah, bisa menyebarkan suatu ilmu yang dan bisa mengorganisasi banyak orang dari banyak liputan masyarakat, banyak level. Nah, Ibu belajar dari mana ini, Bu? Organisasi ini. Ini kan seperti sesuatu yang satu kemampuan yang cukup luar biasa ini, Bu. Silakan. Saya belajar dari alam semesta, Pak Sutoyo. Jadi saya sendiri tidak pernah, non sewu tidak pernah duduk di bangku kuliah ya, tapi kuliah saya ini di alam semesta. Gitu. Seperti tadi yang saya bilang, ketika hening kita sambung alam, ya kita difahamkan apa yang kita butuhkan, gitu. Jadi dulu pernah juga saya sih memimpin salah satu organisasi gitu ya, yang di Jawa Timur ini. Organisasi yang UKM lah ya, UKM. Terus pernah juga di di kepengurusan organisasi kewanitaan itu. Tapi setelah itu tahun 2000 berapa saya keluar, saya fokus, bahkan sempat hampir 5 tahun saya off dari sosmed karena fokus ke perjalanan saya keliling Indonesia waktu itu. Nah setelah itu ya ketika dalam tanda kutip mandat itu turun, "Ndang mudhuno kowe." Nggih, ngono tok ya. Ya turun tapi ya tolong dibekali sangune gitu. Artinya sangu itu ya yang material dan non material. Ya, material ya harus dilengkapi. Nek zaman dhisik ki leluhure dhewe ke numpak jaran ya aku saiki ya mau numpak jaran kan ngono. Lah, pelengkap lain yaitu apa namanya, ya, apa yang kita butuhkan tentang keorganisasian, saya butuh pemahaman begini, tentang bagaimana, keilmuan, tentang kawruh ini, ya semuanya kita dapatkan dari alam semesta gitu. Ketika kita butuh sesuatu, kita hening, lalu kita difahamkan, oh begini, gitu. Dan juga, tentunya belajar dari para guru saya. Cuma guru-guru saya ini kan orang-orang unik beliau, jadi malah nggak ada yang punya, anggota sebana ini, gitu lah. Saya ini yang kejatuhan tangga. Itu maksud saya. Ini mengalir saja lah, kalau saya mengalir saja karena memang PHSR ini dulu berdiri tidak ada target yang muluk-muluk gitu. Saya asal, waktu itu, sebelum ada, PHSR ini saya antar teman saja, saya membuka tali sambung rasa bagi yang percaya saja karena udah deket gitu. Setelah makin banyak kok ditandai dengan di sosmed saya makin banyak, makin hari makin banyak yang konsultasi dan makin banyak orang galau ternyata gitu kan. Akhirnya teman-teman saya udah buka untuk umum. Ya udah saya hening, saya minta petunjuk, ya udah turun gunung gitu. Ya akhirnya saya buka, waktu itu saya sempat terkejut karena, pertama kali ternyata langsung yang daftar banyak gitu kan, puluhan itu, banyak banget gitu. Nah saya mikir waktu itu
namanya kita ini kan aktivasi itu kalau hanya satu orang itu kan dengan penyaluran energi murni alam Pak, yang mereka nanti bisa rasakan dari ujung-ujung tangan atau ujung-ujung jari kaki, energi yang saya kirimkan itu masuk gitu. Nah ini tiba-tiba harus membuka 60 orang jarak jauh ini kan. Isopora iki kan gitu kan. Tapi setelah saya hening, saya mohon petunjuk, ya bisa oke lah ya. Ternyata begitu sekian puluh orang angkatan pertama itu saya buka, ternyata excited banget deh, testimoninya itu saya merasakan begini ya itu, oh ternyata bisa ya, itu loh luar biasanya alam itu begitu kalau kita memang sering sambung alam gitu. Gitu. Nah, Bu, bagaimana mempraktikkan meditasi yang diajarkan oleh Bu Ida? Mungkin yang paling simpel, Bu, paling sederhana. Monggo. Meditasi kita itu paling sederhana Pak, meditasi kita. Jadi tidak ada kita itu karena kita hening ya di PHS ini kita bahkan saya bilang ke teman-teman ke Kadang Kinasih, nanti kalau ditanya orang diajarin apa sama Bu Ida, nggak diajarin apa-apa malah suruh diam gitu ya kan. Karena di meditasi kita ini nggak ada yang aneh-aneh gitu. Hanya kita menyadari bahwa karena anggota kita ini multi agama, multi ras, multi suku, maka saya memberikan waktu sebelum hening itu saya persilakan mau ritual doa atau apa-apa sesuai dengan ajaran dan agamanya masing-masing tanpa kita ikut campur tangan di wilayah ini. Nah, setelah ini prosesi berdoa dan tawasulan ya sudah selesai, maka kita masuk dalam satu ruang khusus, yaitu kita harus menyebut dan mendoakan para leluhur kita dari yang di situ sudah kita kasih tata caranya dan sudah kita kasih susunan para raja-raja Nusantara mulai dari Kutai dulu sampai raja yang Mataram sekarang sudah kita tulis semua. Ada 36 kerajaan dan masing-masing diwakili oleh 3 atau 4 raja gitu. Jadi kita sebut satu-satu dan juga para pahlawan nasional mulai Bung Karno dan lain-lain kita sebut. Inilah wilayah khusus kita gitu. Jadi kalau yang Muslim tadinya sudah berwasilah kepada Nabi Muhammad dan lain-lain, yang Kristen dengan cara Kristen, Katolik cara Katolik, Hindu, Buddha masing-masing silahkan. Ini wilayah private gitu. Setelah itu yuk kita masuk dalam ruang PHSR, semuanya kita harus sebut itu leluhur Nusantara dan para leluhur pahlawan kita. Nah setelah itu baru jam 21.00 selesai semua, kita hening bareng, diam. Jadi tidak ada lagi kalau yang Muslim tidak ada lagi wirid, tidak ada lagi kata-kata, semuanya sudah kita letakkan dan kita hening diam, hanya nyimak nafas. Jadi merasakan keluar masuknya nafas yang berakhir sampai ke pusar. Itu saja. Itu saja ritualnya. Jadi saya kira ini yang paling sederhana ya, karena saya juga tidak memandu dengan kata-kata gitu dari jauh, oh harus begini enggak. Ya, panduan itu lewat WA group gitu. Jadi lewat WA group silahkan waktunya berdoa, terus setelah kurang 5 menit monggo dipersiapkan hatinya, pikirannya, sambung rasa ke ini, ke leluhur ke ini sebut, terus monggo dimulai pas 21.00. Pas hening puncak 00 silahkan dimulai. Itu aba-abanya lewat gitu aja. Nanti 10 menit karena kita 10 menit ini sebenarnya untuk formalitas. Jadi kita pakai timer biasanya admin itu. 00:10 atau 21:10 selesai gitu. Jadi anggota-anggota kita di seluruh Indonesia pun juga disarankan untuk meditasi bersama ini cukup 10 menit. Jadi tolong dipakai timer gitu. Nanti kalau mau lebih panjang lagi silahkan dilakukan mandiri sendiri-sendiri gitu. Jadi simpel ini Pak Sutoyo, tidak usah menghafalkan banyak hal. Ini daftar para leluhur kita tulis di kertas itu silahkan dibaca, tidak harus menghafalkan. Gitu. Sebetulnya sebelum dibuka untuk umum dan sebelum ada yang belajar dari Ibu, sebetulnya apa yang urgensi atau kebutuhan apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, Bu, sampai mereka membutuhkan bimbingan dari Bu Ida, dan apakah ini sudah dulu pernah terpikirkan sebelumnya? Apa jedudul begitu langsung ide ini keluar dan ya begitu.
Kalau kita lihat perjalanan jiwa itu ya Pak Sutoyo, garis perjalanan jiwa kita itu kan linear dari masa ke masa kan gitu kan. Entah di kehidupan yang lalu saya sebagai apa, ternyata sekarang ya jadi begini, cuma dalam bentuk yang berbeda kan gitu. Entah secara fisik saya kok sekarang jadi perempuan gitu, jadi kadang-kadang dihina-hina sama orang-orang, "Wong wedok iso apa?" Ngono kuwi lho Pak, ya. Nah, itu saya kira, saya bilang saya mengalir mengalir dan santai gitu kan. Dalam perjalanan spiritual saya ini dimulai dari ketika saya lahir, Pak, gitu. Jadi, ketika saya di situ ngomong tentang, syarat-syarat bagaimana kita cepat bisa menuju ning, yaitu kita harus, bersabar, berperilaku baik, dan menjauhi kemelekatan. Itu saya sudah diajarkan tentang menjauhi kemelekatan ketika saya lahir precet-cet. Saya lahir, ibu saya langsung meninggal. Jadi pelajaran pertama dari alam semesta atau dari Tuhan yang saya dapatkan adalah hilangkan kemelekatan. Gitu Oke, loh, oke. gitu. Jadi, nah, jadi saya ke sini saya mengalir ketika saya dengan keadaan saya, dengan, perjalanan saya, tiba-tiba teman-teman pada percaya, tiba-tiba konsultasi ke saya, tiba-tiba minta begini, "Oh kok begini?" Gitu kan, sudah ketemu nih arah perjuangan dan jati dirinya udah agak ini kan, ya udah oke jalan selanjutnya gitu. Kita hening lagi, kita minta, petunjuk, "Oh iya monggo silahkan dilanjutkan," gitu. Jadi sangat mengalir dan, eee tujuan dari PHSN ini sendiri adalah tadi saya katakan, untuk menjadi manusia berkesadaran dan punya rasa. Karena kita lihat makin ke sini, ya, makin banyak orang yang tidak berkesadaran dan tidak punya rasa, ya. Makin banyaknya orang yang tidak berkesadaran dan minim rasa akhirnya menjadikan manusia-manusia yang gampang tersulut amarah, gampang tersinggung, gampang ngamuan, dan fanatik kepada salah satu golongannya sendiri secara berlebihan, sehingga menimbulkan atau menjadi pemicu perpecahan di negeri ini. Nah itu. Maka dari sini saya membebaskan anggota kita dari segala golongan dan segala agama agar apa? Dengan berkesadaran, dengan punya rasa kita ini akan meningkatkan toleransi kita kepada sesama. Sehingga apa? Sehingga kita tidak merasa paling benar sendiri golongan kita. Yang Islam tidak merasa paling mayoritas dan paling benar. Yang Kristen dan Katolik juga tidak merasa paling benar. Tapi semuanya harus saling saling mendukung, harus saling bersama. Tadi saya katakan bahwa PHSN ini adalah wadah yang harus bisa masuk A, masuk B, masuk C, semuanya di dalam. Ketika sudah di dalam ya wis menengo, wis ora tukaran ngono lho. Urusan agamamu wis njaba kae mau wis urusan pribadi. Ketika di dalam gini yuk kita yang asik-asik sajalah. Kita harus santai, harus damai, harus rukun semua gitu. Gitu. Oke, Bu, ini pertanyaan ini nggak ada kemarin itu. Tapi pertanyaan ini sering saya tanyakan kepada guru spiritual. Bu, ini kan suatu, kalau dari sisi akademisi, ini kan suatu spiritual movement. Gerakan spiritual yang aktif, ya. Dan ini berkembang. Kalau kita lihat dari ilmu keagamaan, ini kan suatu sekte yang nanti kalau berkembang lagi akan menjadi suatu agama. Apakah ada tujuan ke sana, Bu, menjadi satu sekte yang besar dan mengembangkan jadi satu agama? Tidak Pak Sutoyo. Sama sekali tidak, mohon maaf. Saya sangat amat tidak tertarik untuk menjadi begitu. Artinya kalau tadi sudah saya katakan tugas PHSR, tugas saya makin ke sini adalah makin universal. Kalau saya harus balik lagi ke satu golongan yang fanatik, akhirnya kita turun kelas dong. Masa kok malah jadi agama lagi gitu kan ya? Atau jadi sekte lagi kan gitu. Tapi biasanya agama itu muncul setelah pendirinya meninggal, Bu. Nah, ini siswa-siswa ini, Bu, yang biasanya yang menciptakan ide-ide itu. Bagaimana, Pak? Kalau misalnya ada siswa yang mempunyai ide seperti itu, apa yang Ibu akan lakukan? Kalau itu dibentuknya setelah saya meninggal ya saya nggak bisa jawab sekarang, Pak. Ya, paling nggak di surga diselentik atau gimana tuh?
surganya di mana ini? Ya, kan balik lagi nih. Repot ini Pak, kalau ngomong masalah surga neraka nanti bingung lagi nih Pak Sutoyo. Kita kayaknya harus ketemu nih Pak bahas itu Pak. Oke, Jadi tapi ini tidak ada tidak tujuan ada. untuk itu. Saya tidak ada sama sekali. Bahkan ada beberapa orang yang mencurigai saya untuk gerakan politik, saya enggak. Saya di Ya. masa-masa Pilpres dulu sudah pernah ikut debat nyinyir-nyinyir dan selamanya udah gitu. Tapi melelahkan bagi saya. Setelah saya hening, udah selesai tugas, sudah wis menengo tok perintahe. Jadi menghabiskan energi untuk debat, untuk nyinyir-nyinyir, menghina golongan yang tidak kita sukai itu sangat menguras energi dan sangat melemahkan imun kita. Apalagi sekarang di masa pandemik seperti ini, gitu kan. Jangan sampai karena hal-hal begitu imun kita jadi lemah dan akhirnya malah gampang kena COVID kan gitu. Maka sekarang dengan ber-PHSN ini kita malah mengajak untuk santai. Udah nggak usah lagi debat lah, buat apa? Di grup kita nggak boleh debat agama Pak. Jadi nggak ada peraturannya sangat ketat, tidak boleh bahas agama, tidak boleh begini. Memang begitu karena kita ini grup hening gitu. Kalau harus turun lagi saya bertujuan untuk mengumpulkan massa lalu membentuk satu aliran kepercayaan atau agama, bagi saya malah turun kelas Pak Sutoyo. Karena kita universal tugasnya. Gitu. Itu yang lebih besar gitu. Nah, itu masalah nanti ke belakang setelah saya tidak ada ya, mau ada yang menulis apa gitu tentang ajaran kita ya monggo saja. Tapi setidaknya sebelum saya meninggal saya akan bikin buku Pak Sutoyo. Saya tunggu bukunya Bu. On progress sekarang Pak. Jadi saya lagi bikin buku on progress yang saya perkirakan akhir tahun ini akan selesai. Salah satu bukunya yaitu yang menceritakan tentang perjalanan spiritual saya tadi mulai dari kecil ya, sebuah suluk lah kalau dalam bahasa Jawa itu suluk itu kan perjalanan panjang untuk menemukan kesejatian diri kan. Itu sedang kita persiapkan. Rencana akhir Oktober semoga bisa terselesaikan, kalau paling tidak ya lama-lamanya akhir tahun ini bisa terselesaikan. Ada 3 buku yang sudah kita persiapkan, tapi satu-satu. Sabar dulu, termasuk ajaran-ajaran kawruh kita akan kita bukukan gitu. Gitu ya Mbak ya. Oke. Cak Wito ada di sini nih. Ya enggak apa-apa, Cak Wito itu teman saya. Cak Wito kapan kesini? Besok gini. Saya tunggu besok Cak Wito sama Pak Sutoyo ini. Kenalan sama Kateng Kinase dari Jogja, dari Jawa Tengah, Jawa Timur pada ngumpul di sini besok. Oke. Besok sore. Bu, satu lagi mungkin pertanyaan dari saya, Bu. Banyak guru spiritual di Indonesia, termasuk ya itu entah pria atau wanita. Tetapi apakah ada saling kenal atau ada paguyuban guru spiritual atau komunitas guru spiritual gini Bu di Nusantara ini atau ada ya? Ada tapi saya nggak ikut. Oke. Gitu. Saya lihat di sosmed kan banyak ada perguruan Persatuan Guru Spiritual Nusantara, ada persatuan apa, tapi saya nggak ada ikut itu Pak. Oke. Saya benar-benar sendiri lah gitu. Jadi karena apalagi yang keduanya saya ini perempuan kadang-kadang dinyinyiri ya Pak gitu kan. Ya sering juga kalau kita nerima inbox gitu kan, apalagi nun sewu kita ini kan gratis gitu ya. Yang kedua saya perempuan gitu Pak, jarang juga dicibir sama mereka. Wah, kemarin saya tulis hinaan, cibiran, fitnahan adalah salah satu pintu masuknya ilmu. Nah, oh wow. Kita kalau dihina, dicibir, difitnah malah seneng. Saya tersenyum gitu, biar cepet naik kelas itu Pak Sutoyo. Tidak perlu ya orang-orang hening itu merasakan indahnya bagaimana dihina, itu malah seneng kalau saya. Yeah. Bukan malah marah atau dendam, enggak, malah kasihan gitu. Kita doakan mereka gitu. Bu, satu lagi Bu ya sebelum selesai. Ini menarik sekali. Juga enggak apa-apa. Poinnya kan di PHSR kita tidak mempengaruhi, tidak membicarakan tentang agama. Udah selesai itu ya poinnya ya. Iya. Siapa yang tadi mau tanya itu? Lansia, hati-hati dulu Bu. Ya perbanyak neng aja Pak. Pak Jumin.
Pak Pak Jumin. Yusuf, Bandung, nggih. Pak Jumin mana? Oh, Videonya Pak Jumin? Abu Dhabi hadir Rudi Sofyan. Dia bilang Pak Rudi Sofyan, Abu Dhabi. Terima kasih. Jam berapa sekarang nih? Oke. Sekarang jam 6 sore. Sore. Selisih 3 jam dengan WIB. Oke. Ya. Terima kasih. nggih. Siapa tadi Ya, yang nanya Pak sama-sama. Jumin? Pak Mana Pak Jumin. Jumin? Jumin? Nah, ini sih udah muncul. Silakan Pak Jumin, silakan. Ngomong aja Pak Jumin. Ngomong aja. Pak Jumin ngomong saja. Sudah di-unmute kok. Selamat malam. Ya, selamat malam. malam. Saya video dari Alur Solo. Oh, Solo, Selamat bukan malam. Pak Jumin. Bukan. Pak Jumin mic-nya nggak bisa. Bu. Oh, gitu. Selamat malam. Selamat Ya, malam. silakan Bu. Silakan Pak. Sebentar. Betul ini Pak Sutoyo? Terima kasih waktu yang diberikan. Salam hormat kepada para ibu, sama Bunda Ida, Pak Sutoyo. Iya. Sebenarnya kalau pertanyaan saya tidak ada yang ditanyakan, cuma saya mau menggarisbawahi kenapa saya tertarik sama Oma Suwung ini gitu loh. Entah itu karena sudah jadi kehendak alam atau gimana, kenalnya ini sebenarnya tidak disangka-sangka dan tidak diinginkan. Awal mula kan saya naik ke Gunung Arjuna berdua sama temen, akhirnya ditinggal sama temen waktu mau masuk ke Alas Lali Jiwo. Di tengah-tengah Alas Lali Jiwo itu ketemulah sama Mbak Emi sama Cak Wek. Nah, dari situ tidak ada pembahasan mengenai Oma Suwung, itu tidak ada selama perjalanan sampai sepilah sampai turun kembali. Nah, ketika pulang itulah Mbak Emi itu mulai berbicara tentang Oma Suwung. Nah, dari sinilah saya itu mau ikut grup, terus melihat metode yang disampaikan di situ ternyata kok beda gitu loh. Saya terus terang pernah lah mengikuti dari satu organisasi ini cuma sekilas saja. Cuma satu hal ya, poin yang beda itu simple dan itu pada inti ketika saya pernah ikut ini intinya tuh di sini gitu loh. Oh, seperti ini. Nah, dari situlah saya itu mulai tertarik dan ikut, dan waktu penyelarasan awal itu memang ada sesuatu hal yang saya rasakan ya berbeda. Ada hal yang beda pokoknya yang saya rasakan. Dari situ kesimpulannya kalau ini bukan kehendak alam, saya tidak mungkin mengenal Oma Suwung ini gitu. Dan saya salut sama Bu Ida, mungkin ini anugerah dari Tuhan, Sang Pencipta Alam, bahwa metode inilah yang sebenarnya memang mudah untuk diterima dan mudah untuk diterapkan. Tinggal kita untuk mengimplementasikan tiap hari. Nah, itu aja sih. Itu aja Pak. Mungkin saya tidak ada pertanyaan. Inilah yang saya rasakan, dan kebetulan ini ada kesempatan untuk berbicara sama Bunda Ida, sama teman-teman semua, sama para sepuh, sama Pak Sutoyo. Terima kasih. Mungkin Bu Ida ke depan mungkin adalah waktu untuk diagendakan Zoom seperti ini untuk semua teman-teman yang seluruh grup, biar kita bisa sambung rosonya itu tidak hanya di grup, tapi kita bisa bertatap muka, bertegur sapa untuk tambah gayeng. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rayu. Terima kasih Pak Jumin. Dijawab dulu atau langsung? Oh, monggo dijawab dulu, Bu. Pak Jumin ini di Malang, anggota baru, saya sampai hafal. Saya janji akan berkunjung ke
rumah beliau karena saya lihat rumahnya di pinggir kali. Saya selalu kalau di pinggir kali ada air selalu nyemplung. Kalau saya ritual kita paling banyak itu kungkum Pak Sutoyo. Nah, itu saya Oke. tambahkan. Jadi di mana ada air saya sarankan untuk kungkum karena kungkum di sumber air yang alami itu kan sangat bagus. Energinya bagus. Jadi pun kita belajar dari sifat-sifat air bagaimana kita harus tetap dingin di tengah-tengah orang yang panas atau lain-lain. Itulah ilmu kesampurnaan hidup itu kita lebih bisa belajar langsung dari sifat-sifat alam gitu. Ya, jadi idenya bagus untuk agenda Zoom group nanti disampaikan kepada senior admin Kang David, tolong di note ya. Itu sebenarnya setelah Lebaran kemarin sudah ada itu Pak Jumin belum masuk jadi anggota gitu. Jadi sudah beberapa kali kita adakan. Nah, seperti tadi dikatakan oleh Pak Jumin bahwa dari setelah berkeliling-keliling di grup beberapa grup ternyata di sini loh kesimpulannya. Nah, itu. Ternyata kesimpulannya di sini loh di hening. Nah, kalau hening bisa dikatakan bahwa hening itu adalah kesimpulan. Kesimpulan itu dibikin setelah melalui banyak bab kalau di buku. Ibaratnya kita mau bikin buku. Kalau setelah menulis daftar isi, prakata, bab 1, bab 2 sampai berapa terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang indah akan bisa disusun dari bab buku yang lumayan banyak. Ya. Artinya apa? Artinya kalau dari awal hingga akhir kehidupan kita sehingga kita sampai dalam posisi hening ini gak dicerita sing akeh, mau lahir precet dadi wong sugih rono ritok selesai. Yo kesimpulan kita nggak indah. Gitu. Tapi ketika kita mulai dari lahir sampai usia 40, 45 atau 50, kita banyak sekali cerita hidup. Yo wis nyoba ilmu A, ilmu B, ilmu kanuragan, kasekten, sembarang dicoba, tarung kiri kanan, meditasi ke sana kemari, belajar apa saja. Nah, ketika sampai di hening ini loh kesimpulannya. Jadi ketika sampai di hening kita diam, kita ini bisa menyimpulkan banyak hal dan semuanya sangat indah. Kan dari banyaknya laku hidup perjalanan kita mulai dari awal hingga akhir. Kalau buku itu hanya daftar isi, prakata, bab 1, bab 2, bab 3 kesimpulan kan kurang menarik Pak Sutoyo. Tapi kalau bab 1, bab 2, bab 3, bab 20 kemudian ada kesimpulan, kan bisa kita lihat bahwa kesimpulannya ini adalah rangkuman dari 20 bab isi buku ini. Tentunya sangat menarik dan sangat indah gitu loh. Nah, itulah bisa dikatakan di kita ini PHSR ini mengapa kita mengajak hening, kita diam, merenung itu karena kesimpulan. Hening itu kesimpulan gitu loh. Gitu ya, paham ya? Oke, monggo selanjutnya. Pak Sutoyo, mohon silakan. Ya, silakan. Bu Ida, mohon maaf, Oma Suwung itu kalau ke Arjuna itu nanjaknya lewat mana, Bu ya? Purwosari. Apa lewat jalur? Oh, Purwosari. Di Google Map ada kok, ada. Sampean di mana, Pak Mas Saifuddin, Jawa Timur? Nah, saya di Malang, Ibu. Kebetulan saya dulu pernah naik sama rombongan dari Mojokerto. Insya Allah jenengan Semerap, Bu. Oh, pernah ikut hadir di SSS juga? Di acara di Omah Suwung pernah naik? Oh, enggak, Bu. Saya kebetulan belum pernah. Kebetulan saya pernah ke Gunung Arjuna itu sama rombongan dari Mojokerto, Bu. Oh ya. Rombongannya akan dilihat ini. Gitu, dilihat di Google Map Omah Suwung Arjuna ada. Naiknya lewat Purwosari, Pegadian Purwosari naik, ada Tambak Watu naik. Iya. Nah, sebelum Ontobogo kita. Sekarang jalannya sudah bagus, sudah di sebelum Ontobogo. Jadi sekarang sudah sebelum Ontobogo. Iya. Parkir pertama itu loh. Sekarang jalannya sudah dibeton itu, sudah dibeton. Jadi mobil sudah bisa naik sekarang. Ya kita tunggu Mas Sabtu Kliwon nanti datang di Omah Suwung acara Jawa Timur, tolong diramaikan ya. Iya Bu, insyaallah. Nggih, matur nuwun Mas Saifuddin. Rahayu. Rahayu Bu. Nggih. Oke. Teman-teman, satu lagi pertanyaan untuk Bu Ida. Ya tadi itu Pak Widya. Silakan Pak Widya. Monggo Pak Widya Budi. Terima kasih atas waktunya Sugeng Dalu Ibu Ida dan teman-teman yang lain. Terima kasih bisa ikut mendengarkan. Ini yang pertama kali saya. Pak, videonya kok kena atap Pak, videonya Pak. Oh iya.
Nah, kan pripun, Pak? Kami dari Solo, Ibu. Kebetulan kami juga baru mengenal. Harapan kami sering dalam hal ilmu seperti ini, seakan-akan kan perkara yang tabu, tidak bisa tercatat dan sebagainya. Harapan kami dengan perkembangan teknologi ini, setiap sebuah penyampaian informasi ilmu bisa terdokumentasi, dan juga setiap materi-materi yang akan dikaji itu punya tematik gitu. Misalnya kita bicara tadi, Ibu pernah bilang bungkum di air, apa maksudnya, manfaatnya dan sebagainya, sehingga mengulas tuntas tentang manfaat sebuah ritual seperti ini. Kemudian nanti mungkin bab apa, sehingga tematik, sehingga pertanyaannya fokus kepada perkara itu. Nanti mungkin membahas lagi masalah yang lainnya, misalkan seperti itu, sehingga kita juga bisa dokumentasi yang ada kita bisa melihat, karena mungkin kesibukan kita kan mungkin tidak bisa ikut, tapi ini ada materi tentang kupas tuntas tentang masalah ritual bungkum, manfaat, tujuannya dan sebagainya, mungkin seperti itu. Nah, ini mungkin masukan dari kami, Ibu. Ya, oke. Terima kasih Pak Budi ya, Pak Widya Budi Solo ini ya. Kupas tuntas semacam itu sedang kita rencanakan, Pak. Jadi seiring dengan nanti keluarnya buku kita yang suluk itu nanti kita channel kita juga sedang kita persiapkan lah channel YouTube untuk kita. Jadi nanti akan ada wedaran kawruh, kayak yang kita share itu kan ada kawruh 1 suwung gitu ya Pak Budi ya. Nah itu nanti akan kita jadikan beberapa bagian, suwung 1, suwung 2, suwung 3 itu. Kalau saya wedar langsung di Omah Suwung, Pak Budi belum pernah ikut. Kalau di Omah Suwung Jogja, di Omah Suwung Demak itu saya medar suwung tok itu 2 jam. Kawruh itu A sampai Z itu 2 jam. Nah itu nanti kan bisa dipotong-potong berapa menit, dijadikan berapa sesi yang untuk 1 kawruh saja gitu. Nah ini yang juga mau saya pahamkan ini Pak Sutoyo, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa tabu untuk membuka ilmu-ilmu leluhur kita atau ilmu-ilmu lama kita kepada khayala umum, apalagi di media sosial. Ya, ada orang beranggapan, bahkan saya pernah dikatakan bahwa kalau orang berilmu itu diam, gitu. Jadi bukan nongol begitu, apalagi di sosmed gitu. Kalau mereka nongol dan menceritakan apa yang dilakukan, apa yang dilalui perjalanannya, artinya mereka menampakkan kebodohannya diri sendiri. Nah, itu yang menjadi keprihatinan saya. Nah, di sini saya jelaskan bahwa sebagai seorang spiritual kita harus dinamis mengikuti perkembangan zaman. Kita harus mengikuti pakem zaman, ya. Pakem zaman sekarang adalah pakem zaman digital. Kalau kita terus berada di dalam gua dan tidak menularkan ilmu kita, maka lama-kelamaan ilmu dari leluhur kita ini akan hilang. Itu yang berusaha dibikin stigma negatif kepada para pelaku spiritual Nusantara, agar tidak keluar dan menyampaikan ajaran leluhur Nusantara, agar makin lama makin menghilang. Adanya dogma bahwa orang berilmu harus diam. Itulah yang selama ini membuat ajaran-ajaran leluhur Nusantara makin lama makin terkikis. Kenapa nenek moyang kita dulu kok punya ilmu tapi berdiam diri di gua, di gunung, tidak turun? Ya karena dulu belum ada sosmed. Jadi orang yang mau belajar mereka harus datang ke gua, ke gunung. Gitu loh. Kalau sekarang, kalau semuanya beliau-beliau dulu ada sosmed, ya nggak mau, susah payah. Contoh saja semuanya di dalam penyebar agama ya. Kalau di Islam itu Kanjeng Nabi Muhammad, kalau di Kristen itu Nabi Isa dan lain-lain. Ada Siddhartha Gautama, ada Dalai Lama, ada Mahatma Gandhi dan lain-lain. Kalau mereka semua diam, ajarannya tidak akan tersampaikan, gitu kan? Even kenapa ajaran agama Islam sekarang menjadi mayoritas di Indonesia dan diikuti oleh ratusan juta di dunia? Karena zaman dulu Kanjeng Nabi Muhammad tidak berdiam diri, tapi medar ilmu, gitu. Ketemu orang banyak, gitu loh. Bukan sembunyi, gitu. Ya, itu. Nah, kalau semuanya dulu sudah ada sosmed, ya beliau juga mungkin sosmedan. Siapapun itu
Nabi Isa juga beliau tidak berdiam diri tapi keluar menyampaikan ajarannya. Siddhartha Gautama juga menyebarkan medar ilmu. Gitu. Kalau pada zamannya itu sudah ada sosmed, otomatis beliau juga bersosmed karena praktis gitu. Ya ini kan sesuai dengan masanya gitu loh Pak Sutoyo. Lah masa sekarang ini kan pakemnya pakem digital. Mau tidak mau kita harus mengikuti. Kalau seorang spiritual terus kaku harus menyendiri di gua terus ya kapan ajarannya akan disampaikan kan gitu. Jadi kita harus turun gunung dan ngikutin pakem alam. Gimana sekarang aja saya sudah merasa ketinggalan nih Pak. Saya harus mengajarkan bagaimana ke golongan-golongan milenial kita. Gitu loh. Nah, makanya kemarin tanggal 5, 6, 7 kita ada sambang-sambung luhur kita menuju Puncak Arjuna. Jadi pas tanggal 6 pas ulang tahun Bung Karno kita kibarkan bendera merah putih dan bendera PSR di Puncak Arjuna. 20 orang saya kirim ke puncak. Sebagian besar ada yang milenial, usianya di bawah 25. Dari perjalanan itu saya kawal setengah jalan, saya tidak ikut sampai puncak, sampai turun saya rasakan begini. Langsung begitu turun saya perintahkan ke admin senior saya, Kang David itu. Kang David tolong bikin grup milenial. Jadi ini sampai merinding saya. Jadi dari grup 1 sampai 12 ini akhirnya kita petani. Yang usia di bawah 25 kita masukkan ke situ. Kalau data kita kan lengkap Pak. Waktu mereka daftar nama siapa, umur berapa, domisili kota mana, pernah ikut meditasi apa. Nah itu kita ada semua. Jadi yang di petani yang 25 ke bawah, kita masukkan grup milenial. Dan ternyata baru 2 mingguan ini responnya sangat luar biasa. Sekarang jadi grup yang paling ramai, grup milenial itu. Maka kita harus membuat satu konsep tersendiri ketika saya harus menyampaikan ke kaum milenial ini bagaimana biar menarik gitu loh. Nah ini awake dhewe wis jadul-jadul ini Pak Sutoyo. Ya saya ngajak beberapa tim yang dari milenial juga gitu. Gimana bahasanya biar bisa difahami oleh mereka. Gimana milenial ini untuk selalu ingat kepada leluhurnya. Itu kan harus dikemas dengan bahasa yang milenial juga gitu loh. Jangan. Saya orang tua tapi pikirannya milenial loh Bu. Tidak apa-apa Pak, nanti dibantu bikin artikel untuk milenial. Artinya ini sudah menjadi tantangan lagi gitu. Ketika saya sudah dulu difahamkan bahwa spiritual itu pelaku spiritual itu orang yang tua-tua, 40 ke atas, 45. Tapi sekarang sudah ada kesadaran bahwa orang milenial juga banyak yang tertarik gitu Pak Sutoyo. Ini yang harus kita maintain dan kita jaga, kita kembangkan lagi, kita gali lagi apa kebutuhan mereka gitu loh. Dan kita harus menemukan konsep baru lagi untuk mereka. Jangan dengan cara yang sama bagaimana kita mengajarkan ke orang-orang sepuh-sepuh yang kita 40 up ini, kita bawa ke yang kaum milenial, akan menjadi hal yang sangat membosankan begitu. Nah ini kita lagi berpikir keras bagaimana membuat konsep untuk milenial. Gitu. Dan saya berharap ke depan perkembangan PHSR untuk milenial akan makin maju. Gitu. Artinya kita harus merangkul semua pihak, semua kalangan, semua umur. Agar dari awal mereka, dari usia muda mereka sudah berkesadaran itu sangat bagus gitu ya. Itu mungkin Pak Widya Budi, panjenengan Solo pundi Pak? Saya Palur Bu. Oh lah saya Riwariwi itu admin kita Mbak Maya kan di Sukoharjo situ. Oh nggih. Sering nggih. Monggo pinara. Nggih insyaallah. Nggih. Mohon jelas nggih Pak Widya nggih. Terima kasih Bu. Intinya saya mau menafsirkan bahwa kita harus bisa menjawab kebutuhan zaman sesuai dengan kondisinya. Bagaimana kita meramu sebuah masakan yang bisa dikonsumsi oleh mereka secara tepat. Mungkin itu ya. Pak, kita ini tukang masak. Jadi tukang masak iki ya sak njaluke sing pesen kan ngoten nggih Pak. Nah, sekarang jangan kalau dibilang orang ilmu harus diam, jangan percaya. Kita harus turun tangan, harus turun gunung. Kalau kita diam hilang, ajaran leluhur kita hilang gitu. Ya. Sering memang kita pengen banyak tahu gitu loh. Perkara-perkara yang sebatas tapi lebih dalam lagi. Oh, ketika kita paham maksud tujuannya, semakin yakin. Oh, seperti itu. Nah, untuk itu harus ikut kopdar, sambang-sambung sedulur, Pak, ketemu langsung dengan saya. Nah, kalau guyonan saya kan begini. Kalau pelet itu membuat jatuh cinta menggebu-gebu. Tapi kalau PHSR membuat jatuh cinta sebelum bertemu. Iya.
Nggih, Jadi makasih Ibu Ida. nggih Pak Widya Budi matur nuwun, nggih rayu-rayu. Nggih, rayu. Ini ada satu pertanyaan lagi Bu, Richard Oi. Nggih Pak Richard, monggo, ya. ndak apa-apa Pak, santai aja malam ini saya sama ini Kadang Kinasih biar puas. Nggih, monggo Pak Richard. Belum dibuka. Pak Richard Jakarta ini. Oke. Kemarin masuk tim inti ke puncak, beliau yang mendampingi utusan saya ke puncak ini sama Mas Agus Kancil. Ke puncak lebih dulu. Luar biasa anggota-anggota kita ini Pak Sutoyo, ini yang harus kita maintain itu semangatnya itu. Pak Richard mana Pak Richard? Buka ya, sudah saya minta buka. Oke. Ada yang lain? Ya, mungkin. Siapa lagi? Siapa ya lagi? Itu Kang David tuh, waskita, mau nanya dia. Ayo, Kang David. Di unmute. Unmute Kang. Rahayu. Selamat malam Bapak Sutoyo. Selamat malam Kanjeng Ibu Ida Sekar Kinasih dan semua Kadang Kinasih PHSR dan para pemirsa semuanya. Saya mau tanya apa ya? Lah orang tiap hari mengurusi Sebentar. Pak Sutoyo ini Kang David ini senior admin kita ini. Ini yang mengatur banyak hal yang membantu saya ini senior admin, koordinator admin pusat. Pak David ini Pak David Waskita. Lah namanya Waskita saya nggak tahu. Oke, salam kenal Pak David. Salam kenal, mungkin kenalan dengan teman-teman Kang David. Monggo Kang David. Saya tidak bertanya, justru mencatat secara ringkas saja dari seluruh pembicaraan tadi, nanti menjadi masukan kita dan kita bahas bersama di tim admin. Kalau pertanyaan, lah gimana orang tiap hari itu langsung dari Kanjeng Ibu itu sudah langsung apapun langsung dijelaskan. Jadi dari saya pribadi tidak ada pertanyaan. Yang ada itu semakin kesini, maksudnya semakin kesini itu bukannya apa ya? Ya kalau satu kata yang bisa saya bilang itu semakin sahdu itu aja lah. Semakin sahdu. Ya semakin sahdu, kita jadi apa yang dulu kita itu suka emosi sudah nggak ada, itu rasa emosi sudah nggak ada, tenang. Terus permasalahan apapun itu tidak menjadi suatu hal yang dikeluhkan gitu. Bahkan permasalahan yang sulit pun bahkan bisa kita ambil nilai positifnya. Nah itu saja dari saya. Terima kasih Kanjeng Ibu. Terima kasih Pak Sutoyo. Terima kasih Pak David. Rahayu. Bu, ini ada usulan dari Pak Julius Nurendra. Usul Bunda, kalau ada grup khusus milenial gimana? Ada juga grup pecinta musik rock. Ada fenomena teman-teman musik rock yang menggali sejarah Nusantara. Saya siap jadi admin Bunda. Monggo. Ini masukan bagus ini. Masukan tuh Kang David tuh, Kang David dicatat itu gasnya Kang David itu. Soalnya saya juga senang musik rock juga. Nah, dia. Jadi kayak tadi kan kita meditasi, kita share kawruh, medar kawruh, tapi waktunya kita pagi nyanyi ya nyanyi lah gitu. Ya nggak apa-apa, ada usulan apa kita tampung Kang David, tolong di note itu ditulis ya. Itu Pak Sutoyo yang dirasakan salah satu admin pusat kita, Kang David itu senior admin dan koordinator. Jadi dia yang paling cerewet di antara admin lain ya. Gitu. Karena tangan kanan saya gitu kan ya, maju paling depan beliau. Nah, itu artinya tadi hal-hal seperti itu bisa kontrol emosi, terus bisa sampai merasakan bahwa seberat apapun masalahnya itu bahkan ya santai saja sih gitu. Dan
Kalau di spiritual itu kan kita tidak tidak untuk menghakimi kesalahan orang lain. Jadi, baik dan buruk pada hakikatnya adalah baik semua. Buruk yang menurut orang lain sebenarnya adalah, baik ketika kita bisa mengambil hikmah dari apa yang semuanya terjadi. Keburukan atau yang dilihat orang buruk sebenarnya adalah untuk melengkapi atau menggenapi perjalanan kita menuju lebih baik. Jadi kalau di spiritual kita pahamkan seperti itu. Jadi kita tidak boleh saling menghina, saling melecehkan, saling ya apa ya merendahkan gitu enggak boleh gitu. Gitu. Makanya tak jarang kadang-kadang saya ini udah ya sibuk ngurusin kerjaan tiap hari itu puluhan anggota yang konsultasi sambat kabeh wis pokoke kebagian ngramut sing remuk-remuk ya ora apa-apa lah Pak Sutoyo awake dhewe wis seneng saja seduluran gitu ya, heeh. Gitu itu gambarannya. Monggo. Oke, terima kasih Bu Ida atas pencerahannya, atas wawasannya yang khusus dalam spiritual Nusantara, dan terima kasih waktunya yang telah diberikan kepada kami, sharing-sharingnya. Kita harus ketemu di Sidoarjo Bu dengan Cak Wito. Besok Pak, kirim Cak Wito ke sini Pak. Kebetulan banyak anggota besok, jadi bisa saling kenalan. Gitu. Monggo. Besok sore jam 3 sore. Oke, kita lihat jadwal dulu. Ya, jam 9 malam saya OTW ke Bali. Oke. Terima kasih Bu Ida, matur sembah nuwun atas waktunya, atas pengalamannya. Saya juga secara pribadi dan sebagai pimpinan dari PSR mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sutoyo yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk hadir di sini, dan semoga ke belakang kita bisa sharing-sharing tentang hal lain lagi di sini. Terima kasih. Matur nuwun Bu. Rahayu.